Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan ke surganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan lahu baginya bihi dengan mencari ilmu tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua merupakan orang-orang yang Allah pilih untuk diberikan khair, ya, kebaikan, dengan dipahamkan terhadap agama. Semakin hari usia kita semakin bertambah, mudah-mudahan semakin tafaqquh fiddin, sebagaimana dalam hadis mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, pasti Allah pahamkan seseorang itu terhadap agama. Dan tidak lupa kita senantiasa doakan saudara-saudara kita di Palestina dengan doa yang paling pendek, ya. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Palestina wa fi kulli makan washdud wat'ataka 'alal qaumiz zalimin. Mudah-mudahan pertolongan Allah segera tiba, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Baiklah, kita mulai untuk hari Senin dan Selasa, ya, belum bisa dirubah, ya, sekarang masih pembelajaran bahasa Arab Senin dan Selasa. Untuk hari ini belajaran bahasa Arab kita, alhamdulillah, tadi kata Kang Founder sudah hampir 5 tahun, ya Kang. Nah, berarti kita sudah menghatamkan 2 jilid buku. Jilid pertama di buku Al-Kafi, ya, karangan Al-Ustadz Aceng Zakaria, dan sekarang jilid 2 dari buku Al-Kafi pun sebentar lagi akan hatam juga, ya. Jadi masih banyak buku-buku, kitab-kitab pembelajaran bahasa Arab yang akan kita kaji. Walaupun kita belajar bahasa Arab bukan untuk mahir berbicara atau seperti apa, ya. Cita-cita kita tidak hanya lain untuk lebih dekat dengan Allah, untuk lebih mencintai Rasulullah, dengan memahami setiap kalam Allah dan qaul Nabi, dengan mempelajari kuncinya, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Yang terpenting kita fahmul makru, faham apa yang kita baca, baik bacaan kita terhadap Al-Quran, juga bacaan kita terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita sekarang sudah menginjak halaman 34, ya. Karena halaman 33 kemarin kita sudah mengidentifikasi dari Al-Quran, kemudian ini juga terbawa, ya. Tetapi walaupun kita sudah menginjak halaman 34, untuk mengingatkan kembali, wazan dari ifta'ala boleh semuanya ditasrif dulu. Wazan al-babu rabi' bab 4, wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, dari tasrif aslinya saja. Silahkan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, 1, 2, 3. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, mufta'ilun mufta'alun, ifta'il latafta'il, mufta'alun mufta'alun, uftu'ila ufta'alun. Baik, sudah ditasrifkan, ya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, mufta'ilun mufta'alun, ifta'il la tafta'il, mufta'alun mufta'alun, uftu'ila yufta'alu. Baik, di sini sudah kita tasrifkan. Untuk tasrif far'inya karena terlalu banyak, mungkin nanti saja sambil kita berlatih. Hari ini kita menginjak pada fawaidnya, ya, faidahnya ketika sebuah fi'il dirubah menjadi wazan ifta'ala yang asalnya fa'ala, kemudian ketika dirubah ditambahan huruf hamzah dan ta, ya, ifta'ala. Nah, itu punya makna khusus dalam bahasa Arab, punya makna khusus ketika suatu fi'il
dirubah wazannya dari fa'ala menjadi ifta'ala, ada tambahan hamzah dan ta, maka itu tentu saja memiliki makna yang lain ya, ada faidah-faidah yang lain. Di antaranya mari kita lihat faidahnya apa saja untuk wazan ifta'ala ini. Nah, di sini sudah terlihat ya di slide, ada yang pertama ketika suatu fi'il dirubah menjadi wazan fa'ala, dari fa'ala menjadi ifta'ala, yang pertama adalah lil mutawa'ah. Jadi lil mutawa'ah itu ngikut ya, mengikuti dengan fi'ilnya. Misalnya di sini kan jama'atul ibila, aku mengumpulkan unta, fajtama, maka terkumpullah unta itu. Jadi lil mutawa'ah itu ketika menyebutkan kata kerjanya dan itu terjadi gitu, mengikuti gitu ya, terjadi. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, seperti ini ya, bahwa lil mutawa'ah kebanyakan ini yang paling pokok dari wazan ini, lil mutawa'ah ini yang paling pokok dari wazan ini. Seperti kalau fa'ala itu adalah lil musyarakah ya, saling. Kalau ini ciri khas dari wazan ifta'ala itu adalah lil mutawa'ah. Jadi misalnya di sini tadi ya, jama'atul ibila, aku mengumpulkan unta, fajtama'a, maka unta itu menjadi berkumpul. Jadi kejadian gitu ya, dengan disebut fi'ilnya itu maka kejadian. Misalnya banyak lagi ya, misalnya apalagi yang harus dicontohkan ya, nanti ya sambil berlatih. Intinya lil mutawa'ah itu pokoknya mengikuti, menaati dari fi'ilnya gitu ya. Ketika fi'ilnya menyebutkan a, maka terjadi a. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah litikhadil fi'li minal ismi. Litikhad itu menjadikan fi'il dari isimnya gitu ya. Jadi litikhad itu membuat fi'il dari isim. Nah, ini kan asalnya khubzan. Khubzan itu artinya roti. Nah, bisa dengan wazan ifta'ala diambil dari isim itu menjadi fi'ilnya. Dari khubzan menjadi ikhtabaza. Ikhtabaza Muhammadun. Muhammad telah membuat roti. Jadi litikhad pokoknya diartikannya membuat. Fi'il itu diambil dari isimnya tadi, dari khubzan, dari kata roti, kemudian dibuat jadi fi'ilnya dari khubzan, jadi ditambah hamzah dan ta, ikhtabaza. Ikhtabaza Muhammadun. Ikhtabaza Muhammadun, Muhammad membuat roti. Nah, itu. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah lil mubalaghah. Lil mubalaghah itu intinya berlebih-lebih kan, mubalaghah itu jadi sangat gitu ya, menambah arti mubalaghah. Misalnya ketika dirubah dari kasaba ya, kasaba itu bekerja, kalau dirubah menjadi iktasaba amrun ay balagha fil kasbi. Jadi iktasaba di sana itu amar bekerja. Kalau kasabah hanya bekerja, tapi kalau ditambah wazan ifta'ala, iktasaba, menjadi bekerja keras. Jadi ada mubalaghahnya, kesungguh-sungguhan di dalamnya. Jadi kalau kasabah itu hanya bekerja saja, kalau sudah dirubah menjadi wazan iktasaba, maka diartikannya bekerja keras atau bersusah payah ya. Iktasaba amrun ay balagha fil kasabi, bekerja keras dalam berusaha. Nah, kemudian istama'a aliyun al-Qur'ana. Ali kalau sami'a hanya mendengar, kalau dipakai wazan istama'a balagha fis sima'. Jadi balagha fis sima' itu jadi benar-benar gitu ya, dalam mendengarkannya itu bekerja keras untuk mendengarkan gitu, betul-betul menyimak gitu. Nah, seperti itu. Betul-betul mendengarkan. Nah, kemudian lil musyarakah. Nah, ini juga wazan ifta'ala juga ada kalanya memberi faidah lil musyarakah, ada kalanya ya. Yang pertama ini contohnya adalah untuk lil musyarakah, ikhtasama Zaidun wa Aliyun. Ikhtasama bertengkar ya. Ikhtasama Zaidun wa Aliyun ai bimakna takhasama. Zaid dan Ali saling bertengkar. Jadi musyarakah bisa diartikan saling dengan wazan ifta'ala.
Kemudian yang kelima adalah makna fa'ala. Nah, mempunyai makna fa'ala, sama saja gitu. Walaupun dirubah menjadi wazan ifta'ala, tetapi sama saja artinya itu menjadi wazan biasa, seolah-olah belum ada tambahan. Mislu, contohnya ijtazaba. Ijtazaba ya. Ijtazaba bimakna jazaba. Jadi ketika dirubah pun nggak merubah jazaba, tetap artinya menarik. Jazaba itu menarik, ijtazaba sama menarik, sama wazan, maknanya memiliki wazan fa'ala. Irtaqo, rokok ya, sama dengan bimakna rokok. Rokok itu naik. Ketika dirubah dari rokok menjadi irtaqo, sama saja artinya naik. Jadi mengartikannya sama dengan wazan fa'ala. Mau jazaba, mau ijtazaba, sama bimakna jazaba ya. Jadi artinya tetap sulasi mujarrad ya, artinya menarik. Rokok itu artinya naik. Dan yang terakhir adalah litolab. Litolab itu terakhir, betul ya. Nah betul, litolab artinya litolab itu meminta ya, meminta. Misalnya ketika dirubah dari kada ya, kemudian kita rubah menjadi wajan iktada. Nah, iktada di sana itu, di sini contohnya mislu iktada ay talaba minhu al kadda. Jadi kalimah iktada ya, yang asalnya kada ditambah al hamzah dan ta, iktada, maka bimakna lit talab, meminta. Misalnya di sana ya, iktada yaitu meminta, bekerja, talaba minhu al kadda, meminta darinya untuk bekerja keras. Jadi tolaba bimana ada kata meminta, jadi tolaba meminta, minhu darinya, al kadda yaitu meminta untuk bekerja keras. Nah ini ya. Dan dari wazan ifta'ala itu pokoknya yang paling sering dijumpai ya, sering dipakai. Yang tadi wazan yang pertama, faidah yang pertama lil mutawa'ah. Jadi kebanyakan wazan ifta'ala itu kalau kita lihat ya di hadis ataupun Quran nanti itu mengarah ke wazan lil mutawa'ah. Misalnya lil mutawa'ah itu ya, jama'atul ibila, aku mengumpulkan unta, fajtama'a, maka berkumpullah unta itu. Nah jadi kejadian dari apa yang disampaikan oleh fiilnya. Itulah diantara makna hari ini ya, faidahnya seperti itu. Kemudian kita di halaman 35 ya, ada sebuah kaidah hampir sama dengan yang dulu ya. Pokoknya kalau ada fa fi'il dari ifta'ala yang berupa huruf sad, dad, ta, za, kulibat ta, ta'an, maka diganti huruf ta-nya menjadi ta. Kemarin kita sudah banyak dari Al-Qur'an ya. Misalnya dari saluha itu kalau dibuat menjadi wajan ifta'ala, istalaha. Nah, huruf ta-nya karena fa fi'ilnya huruf sad, maka huruf ta-nya dirubah menjadi huruf ta, istalaha. Sama doroba dirubah menjadi wazan ifta'ala, idtaroba. Tapi karena huruf fa fi'ilnya berupa dod, maka menjadi ta, idtaroba. Sama toroda, idtaroda, jadi idtaroda. Zalama, idtalama menjadi idtalama. Nah ini kemudian kalau fa fi'ilnya di wazan ifta'ala berupa dal, zal, za, kulibat, ta'uhu, dalan. Kalau ini tak fi'ilnya, kalau ini taknya dirubah menjadi huruf dal. Misalnya ini ya, daro'a, harusnya kan idataro'a, tapi idaro, karena dirubah menjadi huruf dal. Jadi hanya iddaro'a. Zakaro, iztakaro. Nah, izzakaro. Nah, jadi dirubah menjadi izzakaro. Zajaro harusnya iztajaro, tapi dirubah menjadi huruf dal jadi izdajaro. Ini dalam Quran banyak ya. Wazdujir, mim mudzakir. Nah, ini ya banyak di Al-Qur'an yang dirubah ya dari asalnya huruf zal. Nah, tadi ya huruf kalau fa fi'ilnya berupa dal, zal, zal, maka taknya dirubah menjadi huruf dal.
Mari kita langsung saja identifikasi dari Quran supaya tidak berpusing-pusing dengan teori ya. Faidah teorinya silakan saja kita identifikasi dari Quran dulu. Siapa yang pertama menemukan contoh dari wazan ifta'ala ini? Wazan ifta'ala yafta'ilu dengan faidah-faidah yang ada di sini ya. Faidah-faidahnya. Nah, kita lihat apakah masuknya ke mutawa'ah. A'raf 204. Ya, boleh kita lihat semuanya surah Al-A'raf. Al-A'raf Umi Yuyun ayat berapa? 204. 204. Nah, boleh semuanya membuka surah Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, silakan Umi Yuyun boleh diidentifikasi dulu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Nah, fastami'u Fi'l al-amr. Fastami'u fi'lul amri ya. Kita lihat dulu ke sini supaya yang baru gabung paham. Silakan Umi Yuyun, sudah diketahui itu fi'il amar, boleh ditasrifkan gimana caranya bahwa tahu itu adalah fi'il amar. Silahkan ditasrifkan dari tasrif aslinya. Istama'a. Istama'a yastami'u istima'an mustami'un mustama'un istami' la tastami' mustama'un mustama'un ustumi'a yustama'u. Baik. Dari mana Umi Yuyun menyimpulkan bahwa itu termasuk fi'il amar? Nomor berapa di tasrif usul? 6. Nomor 6 ya. Istami'. Sudah diketahui itu adalah fi'il amar, istami'. Sekarang kalau sudah diketahui fi'il amar, silakan ditasrifkan fi'il amarnya. Istami'. Istami' istami'a istami'u istami'i istami'a istami'na. Baik, ada dari 6 ini ada di nomor berapa? Istami'u. 3. Ada di nomor Antum. ya, berarti damirnya apa Umi? Antum. Antum. Istami'u damirnya antum. Silakan diterjemah di Al-Qur'annya fi'il amar damir antum. Fastami'u ditambah huruf fa ya, asalnya istami'u kemudian ada huruf fa. Fastami'u, silahkan Umi diterjemahkan. Dengarkanlah oleh kalian laki-laki. Dengarkanlah oleh kalian laki-laki. Jadi ini masuknya kalau di faidah kemana? Nah, ini kalau di faidahnya bisa kita lihat. Talab bisa mubalaghah. Bisa mubalaghah ya. Jadi dengarkan dengan penuh kesungguhan ya. Dengarkanlah dengan penuh kesungguhan. Bisa juga lihat talab ya. Talaba al-istima'. Memohon atau meminta untuk mendengar. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, fastami'u, maka dengarkanlah ya, bisa diartikan mubalaghah ya. Dengarkanlah dengan seksama, dengan penuh kesungguhan gitu. Makanya diterjemah di terjemah di apa kemenagnya ada dengarkanlah dengan seksama. Nah, berarti itu atau simaklah. Ya, atau simaklah ya. Simaklah. Kalau mendengarkan baik. Menghayati. Ya, hayati dengan penuh kesungguhan wa ansitu dan diamlah la'allakum turhamun agar kalian mendapatkan kasih sayang dari Allah. Baik, Umi Yuyun sudah mengidentifikasi dari surah Al-A'raf ayat 204. Silakan yang lain. Boleh saya coba, Bun? Silakan, Bun. Surat At-Taubah ayat 111. Masuk enggak tuh ya? At-Taubah ayat 111. Boleh semuanya melihat di surah At-Taubah ayat 111. Ini innallaha ashtara. Fastabshiru biba'ikum alladzi bay'atum bi wa dzalika fawzul 'adzim. Fastabshiru itu masuk enggak, Bun?
kalau pastabsyiru itu wazan istaf'ala Bunda. 6 hurufnya. Iya, itu ada huruf sin tambahannya, ada hamzah, ada ta, istabsyara. Kalau jadi wazan ifta'ala bukan ini, Mbak, harusnya ibtasyara. Jadi bakal ibtasyir, fabatasyiru, tidak ada sinnya. Jadi pastikan ya kalau ada huruf sinnya diantaranya wazan istaf'ala. Istaf'ala yang tambahan 3 huruf. Kita belum mempelajari wazan ini ya. Istabsyiru. Nah, itu wazan istaf'ilu. Boleh dicari lagi, semangat Bunda Nunung. Cari yang lainnya. Sambil nunggu yang belum, Ali Imran 103. Ali Imran 103, boleh Umi silahkan disuruh yang mengidentifikasinya siapa dulu. Nah, di sini surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Silahkan Bunda Hajah dari Kuningan. Bunda Hajah Nunung, boleh dibuka surah Ali Imran 103 semuanya, boleh dibuka dulu surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu. Nah, Ya, Bun. Wa'tasimu berarti wa'tasimu berarti ini fi'lul amr. sigotnya apa Bunda? Fi'lul amr. Fi'lul amri, betul. Coba buktikan dulu tasrif usulnya ya. Mumtazah, tasrif usulnya boleh ditasrifkan dari i'tasama, ya'tasimu, i'tisaman. I'tasama, ya'tasimu, i'tisaman, mu'tasimun, mu'tasamun, i'tasim, la ta'tasim, mu'tasamun, mu'tasamun, u'tusima, yu'tasamu. Baik, boleh semuanya menasrifkan dulu ya supaya karena nggak akan kebagian semua. Semuanya supaya lebih lancar silahkan ditasrifkan dulu. I'tasama, ya'tasimu, i'tisaman. Boleh dibuka mic-nya dulu semuanya, kita mengingat-ingat tasrifnya. Itu di apa Bunda? Poinnya Bunda. Apanya Bunda Suro? Tas- Tasrif usul dulu. I'tasama, ya'tasimu. Yu'tasamu Bunda, bukan saya, ini shad. Baik, sudah ditasrifkan bareng-bareng. Berarti ini ada di nomor berapa? I'tasimu. Sigotnya fi'il apa? Fi'il amr. Amr ada di nomor berapa? Boleh dilihat. 3. Ini di fi'il tasrif usulnya Bunda. Fi'il usul. Genap 6 ya. Fi'il amr i'tasim ada di nomor 6. Kenapa menjawab fi'il amr? Karena ini sama polanya dengan nomor 6. Nomor 6 itu adalah fi'il amr i'tasim. Coba ditasrifkan fi'il amrnya cuma ada 6. I'tasim, bareng-bareng saja ya. I'tasim fi'lul amri. Baik, coba diucap ulang oleh Bunda Nunung satu orang biar jelas terdengar kesininya. I'tasim, silahkan Bun. I'tasim, i'tasoma, I'tasim, i'tasima Bun. i'tasim, Salah itu salah cetak. Nah, harusnya
ifta'ila, i'tasima. Ya. I'tasima, i'tasimu, i'tasimi, I'tasimi. i'tasimi, i'tasuma, i'tasimna. I'tasima. Itu salah cetak, Bunda. Dua-duanya salah cetak, harusnya ifta'ila. I'tasim, i'tasima, i'tasimu, i'tasimi, i'tasima, i'tasimna. Coba bareng-bareng semuanya fi'il amar. 1, 2, 3. Nah, baik, luar biasa ya, sudah pada semangat. Selanjutnya, kalau di sini di surah Ali Imran berarti nomor berapa? I'tasimu. Nomor Tiga. 3. Di nomor 3 ada domir apa? Antum. Ya, antum. Nah, di nomor 3 ada domir antum. Silahkan terjemahkan waw ya, huruf waw. Asalnya i'tasimu jadi wa'tasimu. Gimana terjemahnya? Dan Pegang teguhlah kalian laki-laki. Iya, berpegang teguh ya artinya. Dan berpegang teguhlah Kalian kalian laki-laki. Nah, baik, waktu sudah tinggal kurang 1 menit ya. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian laki-laki. Masih ada satu lagi, coba silahkan cari dari Al-Quran. Apakah sudah menemukan? Yunus ayat 6. Yunus ayat 6, bareng-bareng saja ya. Yunus ayat 6. Silahkan dicari di Al-Quran. Surah Yunus ayat 6. Nah, di sini ya. Inna fil laili wan nahari wa ma khalaqallahu. Inna fi ikhtilafi. Nah, Umi yang itunya mau bareng-bareng aja ya. Ikhtilaf. Nah, ini sigotnya apa? Ikhtilafan. Masdar ya. Ikhtilaf itu masdar. Coba kita buktikan apakah betul masdar. Silahkan ditasrif aslinya dari ikhtalafa yakhtalifu. Bareng-bareng ditasrifkan 1, 2, 3. Baik, luar biasa ya. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan mukhtalifun mukhtalafun ikhtalif la takhtalif mukhtalafun ukhtalifa yukhtalafu. Nah, tadi berarti ikhtalafa ikhtilaf inna fi ikhtilafi berarti masuknya di nomor berapa di tasrif usul? 1, 2 atau 3? 3 ya. Berarti kalau 3 apa bentuknya? Masdar ya. Nah, luar biasa, sudah sangat bisa menentukannya. Silahkan ditasrifkan. Ikhtilafan, masdar hanya 3. Ikhtilafan, ikhtilafaini, ikhtilafan, ikhtilafaini, ikhtilafatin. Ikhtilafatin ya. Ikhtilafatin. Berarti kalau ikhtilafin mufrad musanna jama? Mufrad. Mufrad ya. Ikhtilaf itu mufrad. Silahkan diterjemahkan masdar mufrad. Sungguhnya pada pergantian. Nah, kan ikhtalafa itu bisa mengganti ya. Khalafa itu bisa mengganti, bisa berbeda. Nah, di sini
diartikan yang lebih cocoknya ikhtilaf. Nah, di sini bukan perselisihan ya diartikannya, tetapi memang ikhtalafa itu bisa artinya mengganti. Ketika masdar menjadi pergantian, ikhtilaf Malah itu gantian. pergantian ya. Sesungguhnya ikhtilaf dalam pergantian al-lail, malam, wan nahar, dan Malam. siang. Iya. Baik, luar biasa hari ini. Waktu sudah menunjukkan jam 6 lebih 2 menit. Kita tutup saja kajian kita hari ini. Tetap semangat belajar bahasa Arab, bahasanya ahli syurga, bahasa Quran, bahasa hadis, supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah dan lebih mencintai Rasulullah. Dengan memahami setiap kalam Allah, dengan memahami setiap qaul Nabi Muhammad SAW, dengan mempelajari kuncinya yaitu bahasa Arab, dengan segala kerumitannya, tetap semangat karena Allah melihat prosesnya ya, bukan hasilnya. Hanya Allah yang bisa memahamkan kita semua. Yang terpenting kita berproses untuk berusaha, berikhtiar untuk mempelajarinya. Hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirrahman khairan kepada Ibu Dr. Penti yang telah memberikan ilmunya, yang senantiasa memberikan ilmunya kepada kita, yang mudah-mudahan kita semua difahamkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita semua diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu semuanya, mungkin waktu telah berakhir. Mari kita akhiri kajian pagi hari ini kita dengan bacakan istighfar 3 kali dan kifaratul masjid bersama-sama. Tulis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaik nusyur. Mohon maaf Bapak Ibu semua, mohon bimbingannya. Pasti banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ani sudah menampilkan